Ya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang Siprocom. Jadi Siprocom ini adalah kegiatan ini adalah yang kelima. Ini tempat kami di Siprocom, Bapak Ibu. Selamat datang di Kota Bogor. Silakan mampir bila hadir di berkunjung ke Kota Bogor. Dan ini adalah kegiatan Climate Communication Forum tahun 2018 di Siprocom. Jadi selama ini memang di Siprocom hanya saja sejak 2020 Juni ini kita mengadakannya secara online. Selain kegiatan Climate Communication Forum, kami juga punya kegiatan aksi komunikasi perubahan iklim. Bedanya kalau Siprocom bentuknya forum diskusi, tapi kalau aksi komunikasi perubahan iklim atau Aku Iklim, bikin sendiri ya namanya, itu bentuknya workshop, ada youth camp juga, ada juga forum diskusinya juga. Dan kebanyakan pesertanya ditujukan lebih kepada anak-anak muda atau milenial, termasuk pelajar sekolah juga. Nah, ini kegiatannya kami adakan selama 2019 5 kali bekerja sama dengan berbagai lembaga, LSM juga. Kemudian kami juga punya taman kreatif, salah satu bentuk Green and Social Movement juga, itu sifatnya rutin setiap hari Sabtu atau Minggu untuk anak-anak keliling di sini, baca, public speaking, storytelling, bahasa Inggris, gitu ya, itu salah satu kegiatan, termasuk membuat barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi atau bisa dipakai. Ini ada beberapa kegiatan special event, salah satunya outbound, Bapak Ibu tadi sudah lihat. Lalu kemudian ini kegiatan di Siprocom juga, pelatihan komunikasi kehumasan. Dan kegiatannya dengan metode yang kreatif, langsung ada praktek dan latihan juga. Kami punya kelas-kelas public speaking, digital marketing communication, strategi komunikasi, writing skills, komunikasi visual, dan infografis. Itu beberapa latihan yang ada di Siprocom. Baik offline, yang akan kami mulai kembali bulan Juli, maupun online. Selain itu, Bapak Ibu sudah lihat, ini yang untuk anak-anak pelajar, SD, SMP, SMA, juga ada prakteknya juga. Selain ada paparan materi dari trainer. Oke, ini saat mereka praktek. Lalu ini ada kegiatan in-house training. Tadi sebetulnya sudah ada contohnya juga seperti di perusahaan migas, kementerian, termasuk juga di LSM internasional seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Jadi metodenya betul-betul dibuat secara kreatif, praktek langsung, latihan langsung. Sehingga ada interaksi yang dua arah dan interaksinya juga bisa lebih bagus. Oke, baik. Jadi selain itu kami juga ada riset consulting terkait dengan komunikasi, kehumasan, dan komunikasi perubahan iklim. Begitu kira-kira tentang Siprocom. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan Siprocom SCF yang ke-6, rencananya insya Allah hari Selasa tanggal 30 Juni, jam 10 sampai jam 12. Catat ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk selanjutnya. Tolong disiapkan video dari Ibu Amanda Katilini. Seharusnya Bu Amanda memang awalnya akan menghadiri kegiatan Siprocom Climate Communication Forum ini. Beliau adalah manajer Climate Reality Indonesia, tapi saat ini beliau juga menjadi pembicara di acara webinar memperingati ulang tahun ke-90 Profesor Dr. Emil Salim. Jadi katanya sama-sama Emil, untungnya ada perbedaan jenis sekali nama usia juga ya. Tapi ini karena kegiatan ini sudah di-share cukup lama, sehingga kita tetap mengadakan acara ini. Silakan Pak Imron. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Center for Public Relations Outreach and Communication. Climate Reality Indonesia merupakan bagian dari The Climate Reality Project yang didirikan pada 2006.
Saat ini ada 21.000 relawan di 154 negara yang mengarusutamakan krisis iklim dan menawarkan solusi inovatif untuk pembangunan dan lingkungan hidup. Melalui COVID-19, Bumi memberikan pelajaran bahwa selama ini manusia menerapkan cara hidup individualistis yang mengabaikan nasib lingkungan hidupnya. Jika roda ekonomi tetap dijalankan seperti sekarang, Bumi akan terus menciptakan krisis seperti banjir, cuaca ekstrim, gagalnya pasokan pangan, dan berjangkitnya lebih banyak virus. Karenanya, isu seperti krisis iklim global perlu terus dikomunikasikan. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah, apa yang harus kita komunikasikan? Kepada siapa dan bagaimana caranya? Izinkan saya menawarkan rambu-rambu sebagai landasan tentang apa yang perlu dikomunikasikan. Pertama adalah kegiatan manusia tentang penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan tata guna lahan berlebihan. Kedua, bagaimana kegiatan berlebihan tersebut menyebabkan krisis iklim. Ketiga, dampaknya, yaitu bencana dan penanganan. Keempat, solusi untuk memperlambat proses perubahan iklim dan melindungi manusia dari dampak krisis iklim. Aksi apa yang dapat dilaksanakan untuk menerapkan solusi? Dan terakhir adalah lanskap politik, seperti mekanisme pengambilan keputusan, peraturan perundang-undangan, dan kesepakatan internasional terkait. Di akhir kata, selamat menyimak para narasumber agar kita bisa menggali kiat-kiat komunikasi terbaik untuk keselamatan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, maaf. Saya lupa menyalakan speakernya. Bapak Ibu, terima kasih Bu Amanda sebelumnya. Selamat bertugas sebagai pembicara di webinar Profesor Dr. Emil Salim. Baik, Bapak Ibu, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Yan Rizal, MSI, peneliti komunikasi lingkungan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah, Palembang. Sudah siap ya, Bang Yan Rizal? Silakan langsung ditampilkan bahan presentasinya. Sambil menunggu Bang Yan Rizal, saya sampaikan, ya silakan langsung di-share. Saya sampaikan biodata singkat beliau. Bang Yan Rizal ini S1-nya, pendidikan S1-nya di FISIP Universitas Sriwijaya. Kemudian menyelesaikan S2 dan S3-nya di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Lalu tahun 2015, Dr. Yan Rizal berkesempatan mengikuti program Utrecht Summer School di Utrecht University Netherlands. Dr. Yan Rizal juga aktif menulis di media massa sejak sudah agak lama ya, dan juga menulis buku. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat bukunya, ada 2 bukunya tentang komunikasi lingkungan. Nanti Bang Yan Rizal barangkali akan menginformasikan bukunya apa aja ya, yang terkait dengan komunikasi lingkungan. Oke, kita segera masuk saja ke Bang Yan Rizal dengan topik membangun kesadaran perubahan iklim pada masyarakat rural atau pedesaan. Silakan, waktunya 10-15 menit. Baik, terima kasih Mbak Emil. Suara saya bisa didengar ya? Cukup jelas ya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang untuk semuanya, terutama untuk rekan-rekan dari Ciprocom ya, Ciprocom sudah menginisiasi acara ini. Dan juga untuk para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini serta seluruh peserta ya. Perkenalkan dulu, ini saya diajak oleh Mbak Emil ya untuk berbicara tentang konteks perubahan iklim ini. Terutama di sini beliau bertanya awalnya mau bicara apa kira-kira topik yang pas gitu. Dia bilang mungkin sesuai dengan konsen saya Mbak Emil, saya akan fokus kepada bagaimana perubahan iklim itu pada masyarakat pedesaan. Rupanya nyambung langsung gitu, karena juga ada Bapak narasumber dari Kementerian Desa ya, Kementerian Desa, sehingga bisa connect dengan materi ini. Mohon maaf, ini. Ya, mohon maaf sebentar Bang Yan Rizal. Ini baru saya mau chat ini. Ya, Bapak Ibu mau suaranya dinonaktifkan, speakernya dimatikan dulu speakernya. Ya, kita sudah masuk ke materi dari Bang Yan Rizal. Silakan. Bapak Ibu mohon maaf, saya sulit mengecek karena cukup banyak ini pesertanya.
Oke, baik, terima kasih. Silakan Bang Rizal. Baik, saya mulai saja dulu ya. Tema yang saya angkat adalah membangun kesadaran perubahan iklim pada masyarakat pedesaan ya. Mengapa saya membahas mengenai topik ini? Pertama, saya ingin mengatakan bahwa dari pengetahuan yang sudah saya miliki sebelumnya, bahwa isu perubahan iklim ini sudah sama-sama disadari ya oleh banyak pihak ya, terutama oleh kalangan-kalangan aktivis lingkungan ataupun kalangan pendidikan tinggi. Ya, LSM sudah memahami betul bahwa sekarang sudah terjadi persoalan-persoalan perubahan iklim. Nah, hanya saja kemudian bagaimana dengan konteks masyarakat sendiri gitu. Kalau masyarakat perkotaan, saya pikir juga pada beberapa tataran sudah mulai memahami ya apa itu perubahan iklim. Hanya kemudian pada masyarakat pedesaan, nah di sini tanda tanya menjadi perlu kita munculkan, apakah masyarakat pedesaan sudah memahami belum ya mengenai konsep perubahan iklim ini. Dari berbagai penelusuran saya lakukan ke berbagai masyarakat pedesaan, sangat variatif ya pemahaman mereka tentang perubahan iklim ini. Nah, karena itulah perlu kiranya kita bahas, ya, kita diskusikan, dan mungkin setelah ini nanti perlu juga langsung kita implementasikan bagaimana kesadaran perubahan iklim pada masyarakat pedesaan itu bisa kita munculkan. Saya langsung saja, apa sih konsep perubahan, ya, istilah perubahan iklim itu sebetulnya apa sih gitu ya? Kalau secara definisinya gitu atau pengertian yang kita pahami selama ini, mungkin referensi sudah cukup banyak ya. Kita search aja di internet itu bisa kelihatan semuanya. Intinya perubahan iklim itu adalah berubahnya kondisi iklim bumi ini gitu ya. Dari dulunya dengan kondisi yang kita kenal dulu, nah sekarang sudah berubah secara drastis. Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman sebelumnya mungkin bisa melihat itu semua gitu. Saya waktu kecil dulu sudah paham sekali gitu. Kalau dulu di daerah saya, bisa di desa saya itu cuacanya sangat dingin gitu. Tapi sekarang kalau saya ke desa saya gitu, waduh panasnya luar biasa gitu. Artinya sudah ada yang berubah di situ gitu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan sistem iklim ya yang sekarang ini sudah kita alami. Dan ini bisa bertahan dalam jangka waktu lama dan bahkan mungkin sangat panjang sekali waktunya gitu. Berbagai riset-riset juga dari lembaga-lembaga yang kredibel juga sudah menunjukkan bagaimana peningkatan suhu bumi gitu, bagaimana kemudian perubahan dinamika yang terjadi gitu ya, bagaimana juga kemudian tingginya bencana alam gitu, yang semuanya berawal dari berubahnya sistem iklim bumi ini. Sistem iklim bumi sendiri kalau secara teoritisnya ya dia terdiri dari berbagai unsur udara, ya, air, es, makhluk hidup, kerak bumi, dan permukaan tanah. Ini mungkin konsep yang bisa kita lihat saja secara teoritis. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang sistem iklim bumi, maka kita akan berbicara tentang hubungan ya antar berbagai unsur ya yang masing-masing itu sulit untuk dipisahkan. Ketika kita bicara soal atmosfer, maka kita akan berbicara juga tentang bagaimana air yang ada di bawah. Kita akan bicara juga bagaimana soal biosfer, bagaimana tentang manusia yang hidup di bumi ini. Nah, semuanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, perubahan pada masing-masing unsur inilah yang kemudian menimbulkan perubahan-perubahan besar ya pada sistem iklim secara keseluruhan. Dan inilah yang kemudian kita rasakan sekarang ini dan mungkin juga tahun depan, 10 tahun, dan bahkan beberapa tahun ke depan akan selalu ya kita rasakan perubahan-perubahannya. Mungkin dengan inisiasi dan tindakan dari kawan-kawan, terutama dari Ciprocom, paling tidak ini bisa lah ya, menjadi trigger ya bahwa ini perlu kita waspadai, ini perlu kita lakukan upaya-upaya yang konkret. Penyebab perubahan iklim ini kalau kita kaji secara dari berbagai referensi kita lihat gitu, bahkan dari apa yang kita kenal selama ini, sebetulnya kalau dilihat perubahan iklim yang terjadi itu penyebabnya kalau dilihat di sini sebetulnya adalah berasal dari aktivitas manusia ini gitu. Berarti ada aktivitas kita juga gitu. Penggunaan bahan bakar fosil itu jelas manusia yang memakainya gitu. Dan dari data-data yang muncul, penggunaan bahan bakar fosil inilah yang merupakan penyumbang terbesar gitu terhadap terjadinya perubahan iklim yang terjadi seperti sekarang. Batu bara gitu, minyak bumi gitu. Inilah sumber yang sangat utama sekali mendorong tingginya perubahan iklim. Begitu juga sektor transportasi, gas metana, nah penggundulan hutan. Ini sedikit mungkin saya agak banyak bicara tentang penggundulan hutan, deforestasi, atau belakangan ini yang cukup hangat itu soal kebakaran hutan dan lahan. Nah, karena di daerah saya gitu ya, terutama di Sumatera Selatan,
soal karhutla ini, kebakaran hutan lahan ini kayak menjadi idola ini. Provinsi di Indonesia juga persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sepertinya sudah menjadi proyek tahunan gitu ya. Rutin setiap tahun ketika masuk kemarau maka karhutla akan terjadi. Dan karhutla sangat potensial sekali ya mendorong terjadinya perubahan iklim. Begitu juga dengan penggunaan pupuk kimia dan penggunaan CFC yang tidak terkendali. Kita akan perbanyak ke wilayah aspek pedesaan ya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin mengungkapkan dikit ini data yang saya kutip ya dari Global Carbon Project (GCPR) tahun 2019 sebetulnya ini. Silakan diketik 14. Kalau kita lihat di sini sebetulnya penyumbang emisi gas rumah kaca sebagai salah satu komponen yang mendorong perubahan iklim itu yang terbesar kalau kita lihat data ini adalah pada negara-negara yang sekarang ini dikatakan sebagai negara yang memiliki kekuasaan terbesar di dunia ini, terutama dalam sektor industrinya, China dan Amerika Serikat. Indonesia sebetulnya tidak berada pada posisi yang tinggi, tapi masuk dalam wilayah 10 besar. Artinya sumbangan Indonesia juga cukup besar pada wilayah perubahan iklim. 1,77% dari total keseluruhan dunia ini bukan angka yang kecil saya pikir. Nah karena itulah perlu juga kita sekarang ini memahami ini ya bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang menyumbang terjadinya perubahan iklim sehingga apa yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian, nah ini ada data yang menarik juga ingin saya sampaikan. Ini adalah riset dari YouGov Cambridge Globalism Project ya. Mereka melakukan survei gitu tentang seperti apa sih sebetulnya persepsi masyarakat dunia tentang perubahan iklim ini. Apakah masyarakat di dunia ini yakin nggak sih gitu bahwa perubahan iklim ini karena faktor manusia? Gitu. Nah di sini yang menariknya dari data mereka munculkan justru Indonesia ini berada pada posisi yang tertinggi di antara negara lain bahwa 18% ya dari masyarakat Indonesia ini ragu-ragu gitu. Ada yang nggak yakin lah gitu bahwa perubahan iklim ini karena faktor manusia. Disusul oleh Arab Saudi, Amerika Serikat, dan seterusnya ke bawah. Nah ini persoalan besar bagi kita, terutama kalangan ilmuwan komunikasi untuk melihat bahwa sebetulnya kita ini masih memiliki PR besar gitu. Apakah kita sadar loh bahwa iklim itu sudah berubah dan itu karena faktor kita sendiri gitu. Jadi data ini menunjukkan kepada kita bahwa kesadaran terhadap perubahan iklim itu menjadi menjadi pekerjaan besar karena kita sendiri tidak sadar gitu bahwa itu adalah masalah gitu dan masalah itu bersumber dari kita gitu. Nah ini yang bisa kita lihat dari data ini ya karena itu menyelesaikan persoalan ini tentu harus dengan kerja bersama-sama pula gitu. Kemudian, nah kalau kita lihat pada konteks Indonesia dari penelusuran saya apa sih sebetulnya sumbangan Indonesia bagi perubahan iklim gitu. Di sini kita melihat bahwa Indonesia yang paling banyak menjadi sumbangan terbesar ini adalah soal energi fosil ya, minyak bumi, batu bara, emisi gas buang, pertanian peternakan, industri dan deforestasi. Sampai saat ini ya kalau kita lihat berbagai referensi sebagai data-data yang ada, sektor minyak bumi dan batu bara itu masih menjadi andalan utama bagi perekonomian di Indonesia ini. Bahkan bagi sumbangan besar untuk APBN dan juga aktivitas ekonomi lain, batu bara itu selalu menjadi prioritas. Kita bisa lihat ya pada beberapa daerah, saya bisa menemukan lah di daerah itu kelihatan gitu ya. Misalnya untuk melakukan pemekaran wilayah. Kalau di daerah tersebut ada sumber tambang yang besar, taruhlah misalnya batu bara, maka bisa dipastikan keinginan untuk memekarkan wilayah itu besar sekali gitu. Artinya keinginan memekarkan wilayah didasarkan kepada potensi sumber daya alam yang dimiliki, terutama sekali sektor migas dan energi ini. Kalau itu ada, ini sangat menjadi bisa katakan menjadi bahan baku lah gitu untuk memunculkan perubahan-perubahan besar di daerah tersebut. Nah, artinya kita masih mengandalkan pada sektor-sektor seperti ini, yang mana sektor ini sebetulnya menjadi penyumbang bagi terjadinya perubahan iklim yang kita rasakan sekarang. Nah, ini fakta-fakta yang tidak bisa kita pungkiri, saya pikir. Kemudian juga soal deforestasi, ini yang menjadi tekanan penting. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas, ya, setelah Brazil kalau saya tidak salah. Tapi di sisi lain, Indonesia juga menjadi penyumbang terjadinya kebakaran hutan ya yang cukup besar gitu.
kalau saya lihat kalau untuk wilayah Sumatera itu ada pada wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, gitu ya, dan bahkan berbagai daerah lain sudah mulai masuk ya. Kalau di Kalimantan itu sudah sama-sama kita ketahui. Jadi semuanya itu kemudian berkolaborasi ya, menciptakan suatu kondisi yang kemudian membuat sumbangan kita terhadap perubahan cuaca itu menjadi besar sekali gitu. CO2 dilepaskan secara besar gitu, atmosfer pun menjadi tersumbat. Akhirnya kemudian kita rasakan seperti sekarang disebut dengan efek gas rumah kaca. Nah, sekarang bertanya bagaimana dengan desa sebagai fokus pada saya. Saya katakan begini, wilayah pedesaan di Indonesia itu mau tidak mau sekarang ini sudah menjadi daerah yang sering sekali dituding sebagai penyebab, sekaligus juga sebagai daerah yang terdampak pada perubahan iklim ini. Nah, kenapa ini terjadi? Masalahnya, mengapa ini terjadi? Karena di desa ini seluruh aktivitas yang menjadi penyumbang terbesar bagi perubahan iklim itu banyak terdapat di pedesaan. Sistem pertanian itu ada di desa. Kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, dan juga alih fungsi lahan pertanian, itu seluruhnya berada di wilayah pedesaan. Tapi kalau kita lihat berbagai kajian-kajian riset masih sangat minim sekali. Kajian yang mengatakan bahwa wilayah pedesaan adalah wilayah yang menjadi penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim ini. Masih sangat minim riset mengenai ini. Walaupun secara kasat mata kita lihat di desa inilah sumber-sumber itu dimunculkan. Nah, ini berkaitan pula dengan bagaimana gagasan modernisasi pertanian yang terus digelontorkan kepada masyarakat pedesaan. Tapi modernisasi pertanian yang memang dibutuhkan sebetulnya sering sekali juga abai ya terhadap kondisi ramah lingkungan. Nah, di masyarakat pedesaan juga tuntutan ekonomi semakin besar. Ini bisa kita temukan pada berbagai wilayah pedesaan. Kalau saya di Sumsel itu saya katakan begini, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, muncul maklumat dari pemerintah dilarang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian. Masyarakat desanya bilang, kalau kami dilarang, kami mau makan apa, Pak? Nah, ini menunjukkan bahwa tuntutan ekonomi mereka besar. Tapi di sisi lain, mereka juga dibatasi ya dengan aturan-aturan yang mereka sendiri juga sulit untuk bergerak di situ. Karena itulah saya katakan minimnya intervensi teknologi ramah lingkungan. Di sini kemudian warga desa bisa dikatakan menjadi terjepit dalam posisi-posisi seperti ini. Pendidikan lingkungan juga masih sangat terbatas sekali gitu. Nah, karena itu desa saya katakan di sini lebih banyak dituntut ya, lebih banyak dituntut untuk berlaku lebih ramah lingkungan, tetapi fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada desa untuk kemudian mereka bisa tampil sebagai desa yang pro pada perubahan iklim juga masih bisa dikatakan membutuhkan lah gitu ya, membutuhkan suntikan-suntikan dari berbagai pihak. Nanti mungkin narasumber dari Kementerian Desa bisa membahas lebih dalam lagi tentang berbagai program yang akan dilakukan untuk bagaimana kemudian desa tampil sebagai desa yang pro terhadap perubahan-perubahan iklim yang terjadi. Nah, fakta juga yang kita katakan bahwa kenapa desa menjadi penting, karena ini karhutla, deforestasi, penggunaan semua ada desa. Karena itulah saya mengatakan bahwa untuk isu-isu perubahan lingkungan seperti yang kita lihat sekarang ini, ataupun termasuk isu perubahan sekarang, saya pikir menjadikan desa sebagai wilayah prioritas itu harus didahulukan gitu. Tentu saja tanpa mengabaikan kontribusi kota. Tetapi dengan memfokuskan kepada bagaimana desa itu dikelola dengan baik, diberikan kesadaran yang baik gitu kan, difasilitasi, kemudian juga diberikan pencerahan ataupun diliterasi tentang bagaimana perubahan-perubahan iklim yang sumbangnya berasal dari aktivitas mereka, ini juga menjadi pekerjaan yang harus kita kedepankan. Tanpa menjadikan desa sebagai wilayah prioritas, akan sulit ya bagaimana aktivitas perubahan iklim ini kita tahankan. Nah, dari riset ya saya lakukan terhadap beberapa wilayah pedesaan, terutama di Sumatera Selatan, kalau kita bicara tentang perubahan iklim, ya saya bisa katakan 90% warga desa tidak paham gitu dengan istilah perubahan iklim. Ini Mbak Emil mungkin sudah paham sekali soal ini karena beliau sudah melanglang buana ke berbagai daerah gitu. Bahwa kalau kita bicara perubahan iklim atau menggunakan istilah climate change gitu,
Saya yakin warga desa nggak ngerti gitu, apa sih maksud sebagai itu gitu. Nah ini tugas-tugas orang komunikasi ya, komunikasi lingkungan untuk kemudian bagaimana menyampaikan ini secara lebih komunikatif kepada masyarakat. Karena bagi masyarakat yang tahunya itu ya ini seperti contoh ini aja. Kalau sekarang Pak katanya musim tanam nggak karuan lagi gitu. Dulu bisa bertanam pada bulan ini, ya sekarang nggak bisa lagi kan. Kadang bulan depan, kadang-kadang kemarau gitu, nggak karuan lagi gitu. Juga soal cuaca yang semakin panas, kekeringan dan banjir. Nah ini apa ya pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat desa bentuknya seperti itu. Jadi kalau bicara apa sih perubahan iklim, ya mereka tidak bisa terlalu tidak memahami itu gitu. Tapi mereka bisa melihat dari indikasi-indikasi yang berada di sekitar mereka. Oleh karena itulah diksi tentang perubahan iklim, dan ini tugas kita bersama, memerlukan pembahasan tersendiri ya, yang mungkin perlu dilihat pada konteks kelokalannya. Versi masyarakat Papua misalnya, itu apa sih gitu? Versi masyarakat Jawa seperti apa gitu? Versi masyarakat Sumatera seperti apa gitu? Nah ini untuk lebih memudahkan kita dalam soal kampanye-kampanye lingkungan ini. Nah karena itulah saya katakan apa sih yang bisa kita lakukan ya? Pertama sebagai akademisi ataupun sebagai praktisi untuk masyarakat pedesaan ini. Banyak hal yang bisa dilakukan, walaupun untuk merubah ini tidak bisa sebentar gitu. Saya lebih mengatakan begini, bahwa masyarakat pedesaan ini harus didekati dengan kondisi yang mereka alami, itu adalah hal yang harus nomor satu. Dulu pernah dimunculkan istilah local wisdom ya, kearifan lokal. Ini banyak sekali dibicarakan. Sampai sekarang juga masih banyak dimunculkan. Nah, soal local wisdom ini, saya juga sepakat bahwa local wisdom itu bisa dimunculkan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Tetapi local wisdom, saya tidak ingin kita bernostalgia lah gitu, pada masa lalu gitu. Bahwa dulunya di desa kami banyak burung ini, bahwa dulunya di desa kami kalau ke hutan itu dilarang akan ada pamali gitu, dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kita bernostalgia kepada masa lalu, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Karena konteks masyarakat desa sekarang adalah masyarakat yang sudah berubah pula gitu. Generasi sekarang adalah generasi yang sejak mereka lahir hidup itu sudah terbiasa dengan pupuk kimia, ya insektisida gitu kan, dan sebagainya gitu, sudah terbiasa dengan itu gitu. Jadi bukan lagi masyarakat yang ketika lahir sudah melihat burung punai misalnya di pinggir sawah, itu tidak lagi gitu. Nah karena itulah local wisdom yang dimunculkan sekarang, saya pikir harus local wisdom yang menyesuaikan ya dengan konteks kekinian. Tetapi tentu saja nilai-nilai luhur ya yang ada pada kearifan masyarakat itu tetap dimunculkan. Jadi basisnya tetap pada nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi warga desa dan sesuai dengan konteks kekinian. Nah inilah yang saya katakan sebagai renew ya dari local wisdom untuk masyarakat pedesaan. Ini bisa kita jadikan sebagai pintu masuk. Karena warga desa sekarang adalah warga desa yang berubah, tapi mereka masih tetap yakin bahwa mereka terikat dengan kondisi alam yang ada. Nah, karena itulah model pendidikan lingkungan, ya, kemudian juga menggunakan teknologi terapan gitu. Ini sangat dipentingkan. Saya sangat dorong dengan beberapa teman sini, kita juga mendorong ya dari berbagai instansi yang pokoknya yang mau terlibat kita dorong gitu. Dari militer bahkan kita libatkan, karena militer ini juga memiliki kemampuan riset dan inovasi yang luar biasa. Nah itu kita libatkan juga, kita dorong juga gitu. Bagaimana kemudian teknologi terapan yang ramah lingkungan itu bisa memfasilitasi lah, membantu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat pedesaan. Nah, sembari itu kampanye perubahan iklim harus dimunculkan juga menjadi, kalau saya menyebutnya ada 3 wujud di sini, yaitu kampanye dalam bentuk aksi yang sifatnya langsung menerapkan apa yang bisa dilakukan, kemudian kampanye untuk melakukan perubahan pengetahuan di masyarakat tersebut sesuai dengan konteks kekiniannya, dan kemudian kampanye dengan menggunakan diksi-diksi ya, atau istilah-istilah yang lebih membumi ya bagi masyarakat pedesaan itu. Nah ini berbagai hal ya yang mungkin nanti bisa kita dapat dalam diskusi ya, yang menjadi konsen ya yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke wilayah pedesaan. Kami dari berbagai bisa, mohon maaf, ya. Waktunya 1 menit lagi. Oh ya, makasih Bu ya. Nah, kita dari keilmuan komunikasi, pertanyaan kemudian apa yang bisa masuk ke sini? Saya pikir kalau komunikasi lingkungan apa yang masuk ke sini, semuanya bisa masuk gitu. Karena komunikasi bicara soal makna. Karena bagaimana warga desa memaknai lingkungannya gitu. Nah, perubahan makna terhadap lingkungan itulah yang kemudian menjadi pintu masuk ya bagi orang komunikasi untuk bicarakan soal ini. Nah, ya mungkin saya tambah sedikit Mbak Emil ya soal karhutla ya.
Ini juga menjadi isu yang sangat signifikan sekali. Selama ini Bapak Ibu, selalu kalau bicara karhutla, itu yang mencapai hampir 2 juta hektar per tahun itu yang terbakar, tahun 2019 kemarin luar biasa, itu selalu mengatakan begini, masyarakat itu menggunakan tradisi sonor, yaitu kalau buka lahan dibakar. Gitu. Akhirnya masyarakat lah kemudian selalu dikejar-kejar. Gitu. Nah, saya mengatakan begini, persoalan dalam persoalan karhutla ini adalah persoalan manajemen penanganannya sendiri yang tidak fokus gitu pada wilayah pencegahan. Seharusnya kita fokus pada wilayah pencegahan gitu, yaitu yang mengelola persoalan karhutla ini harus fokus pada saat musim hujan, jangan sibuknya pada musim kemarau gitu. Justru harus sibuknya di musim hujan seperti zaman musim sekarang. Di sini seharusnya sibuk. Karena itu polanya jangan mencari pembakar lahan gitu, tapi menciptakan sistem agar orang tidak membakar lahan. Nah, beberapa desa di Sumatera Selatan yang dulunya menjadi sumber karhutla, kemudian ternyata alhamdulillah dengan pola-pola yang kita coba terapkan menjadi zero karhutla ketika tahun 2019 kemarin gitu. Nah, cara-cara ini yang mungkin perlu disebarkan ya ke berbagai pihak gitu ya. Tentunya juga harus dengan dengan kolaborasi yang baik antar lembaga. Oke, ya ini mungkin konsep dari saya saja, tambahan lagi etnoekologi komunikasi, konsep yang saya munculkan di sini. Intinya adalah bagaimana kemudian kita memandang wilayah pedesaan itu sebagai wilayah yang paling berhubungan dengan perubahan iklim yang terjadi, dan kemudian membangun kesadaran mereka berbasis kepada pengetahuan tentang dari masyarakat tentang kondisi alam di wilayahnya. Tanpa itu akan sulit ya kita bangun kesadaran tersebut. Nah, disinilah kemudian perlu sumbangan besar ya dari akademisi dan praktisi untuk membangun kesadaran bagi masyarakat ini. Saya pikir itu Mbak Emil, Bapak Ibu yang lain, mohon maaf kalau tidak terlalu lengkap, nanti bisa kita sempurnakan, dan ini juga kajian yang sifatnya masih membutuhkan pendalaman. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kesalahan, dan kita lihat bahwa desa saya harap sebagai basis ya kesadaran perubahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Yan Rizal. Ya, beberapa poin tadi menarik sekali untuk kita diskusikan, terutama terkait bagaimana kita melakukan komunikasi ramah lingkungan, tepatnya gitu ya, kepada masyarakat desa dengan pendekatan local wisdom, tapi juga kekinian konteksnya. Kemudian saya juga ingin menyapa beberapa peserta di sini, selain dari wilayah desa dan kota, juga ada dari daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, dari Entikong ya, Pak Kahmi kalau nggak salah di sini. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Juga teman-teman mahasiswa juga saya lihat juga banyak di sini. Nah, kita dari Palembang, kebetulan saya pakai kerudung dari Palembang nih, Bang Yan Rizal, unik. Unik, cerah, dan cantik sekali. Sekalian promosi hasil lokal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan dari Palembang kita berangkat ke Jakarta, dari Kementerian. Bapak Agus Kuncoro, sudah siap Pak Agus? Ya, silakan di-share screen-nya. Pak Agus Kuncoro MSI ini adalah Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kalau dibilang Kemendes PDTT, barangkali ada perwakilan di sini ya pesertanya. Pak Agus ini lulusan dari STPDN, sekarang namanya IPDN ya, Pak Agus ya? Betul, Bu. Institut Ya. Dalam Negeri. Dan sekarang ini sedang menempuh S3 di Institut Pertanian Bogor sejak 2018. Dan topiknya masih menyambung ke Bang Yan Rizal, Mas Agus. Komunikasi lingkungan hidup di kawasan perdesaan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Emil dan teman-teman semua, termasuk para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusantara, karena saya lihat ini dari semua wilayah Nusantara ada. Mungkin saya kira cukup lumayan ini dan cukup heboh karena program Mbak Emil ini didukung oleh berbagai pihak dan sekaligus warga seluruh Nusantara ikut bergabung. Mungkin langsung saja karena waktu 10-15 menit kita sampaikan. Kebetulan saya ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Memang agak panjang, tapi lebih kerennya Kementerian Desa atau Kemendes gitu aja. Saya kebetulan di Direktorat Peningkatan Sarana Prasarana khusus di daerah tertinggal. Oke, langsung scene next.
Next. Next, Sinta. Next, Sin. Terima kasih. Ini contoh-contoh kerusakan lingkungan, baik itu penebangan hutan, pembuangan sampah di sungai, kemudian pembuangan sampah di laut, atau bekas kami kumpulkan dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk yang ada di Papua. Lanjut. Bagaimana komunikasi lingkungan yang dapat diterapkan di perdesaan? Ini yang perlu kita pahami bersama teman-teman dan seluruh hadirin yang saat ini mengikuti. Jadi perdesaan ini memang tadi disampaikan Pak Yan, memang ini salah satu faktor yang mendukung terbangunnya kehidupan di wilayah negara ini. Jadi contoh kasus sekarang yang terkait dengan COVID-19 saja, semua akhirnya tertumpu pada desa, dan desa menjadi tulang punggung sekarang. Baik yang pergerakan dari kota ke desa, akhirnya kepala desa dan sebagainya, sampai dengan bantuan. Ini kepala desa dan perangkatnya sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini semua masih mengerjakan kegiatan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak. Ini adalah menurut Kasianto tahun 94 bahwa hakikat pembangunan pedesaan adalah menjadikan manusia di pedesaan berani menghadapi tantangan lingkungan. Jadi tidak lagi tergantung atau bergantung pada di perkotaan. Lanjut. Next, Sin. Ini tugas utama pemerintah dan perencanaan pembangunan yang ada di perdesaan. Jadi ini suatu gambaran bahwa antara pemerintah dan perencanaan pembangunan di perdesaan harus selalu sinkron, selalu saling mengisi dan saling ketergantungan. Jadi untuk pemerintah dalam memegang peranan, dalam membentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ini sistemnya harus saling mendukung dan pelaksanaan tugas, baik performance, kemudian structure, dan hubungan dengan lingkungan atau environmental linkage. Jadi ini yang gambaran yang harus benar-benar nanti masyarakat desa dan pemerintah desa dengan pemerintah pusat tugasnya harus mempunyai saling mengisi dan mempunyai peranan yang saling terkait. Lanjut. Model kebijakan pemerintah ini adalah dibagi menjadi 3, yaitu top down dari atas ke bawah, kemudian bottom up dari bawah ke atas, dan kolaboratif. Ini adalah gabungan kebijakan top down dan bottom up yang saat ini kita jalankan. Tadi yang Pak Yan sampaikan, pembicara pertama, bahwa memang sekarang porsinya antara pusat dan daerah maupun desa ini harus seimbang. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat desa menjadi objek, kemudian regulasinya dari pemerintah pusat yang seolah-olah hanya menurunkan kebijakan-kebijakan yang mana tidak sesuai dengan baik itu lokal wisdom di desa maupun karakteristik yang ada di perdesaan. Lanjut. Untuk teori pemangku kepentingan, ini memang yang pertama adalah integrasi berbagai sudut pandang dalam pembuatan kebijakan lingkungan, kemudian yang kedua adalah mendorong proses partisipasi. Ini yang kami sampaikan untuk teori pemangku kepentingan. Jadi diagram ini memang untuk pemangku kepentingan ini merupakan pembuat kebijakan yang otomatis berpengaruh pada kebijakan lingkungan itu sendiri. Lanjut.
Next. Bapak Ibu sekalian, menurut Robert Koch, jadi bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana memberikan pemahaman mengenai lingkungan kepada masyarakat. Jadi kita harusnya memahamkan dulu kepada masyarakat. Jadi setelah masyarakat itu memahami, masyarakat kemungkinan dan secara partisipasif dia akan secara sadar akan mengikuti kebijakan pemerintah yang sudah disinkronisasi dengan hubungan yang ada di wilayah perdesaan. Jadi ada penilaian, ada perencanaan, ada produksi, ada aksi refleksi. Yang ini langkah-langkah strategis ini akan memunculkan komunikasi lingkungan, baik itu analisisnya, pengembangan strateginya, motivasinya, dan desain-desain. Ini salah satu hal-hal yang mempengaruhi bagaimana komunikasi dengan perdesaan itu bisa menyakup dari segala bidang. Lanjut. Sekarang kita masuk pada lingkup Kementerian Desa. Jadi di Kementerian Desa ini sesuai dengan peraturan Permendes nomor 6 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi peraturan Menteri ini intinya mencantumkan kegiatan pelayanan sosial dasar dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Di sini sudah ada kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dasar sesuai pasal 6 ini yang menyangkut pelestarian hidup. Jadi ada pembangunan desa yang mengarah pada terwujudnya kemandirian desa, kemudian mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa. Makanya kenapa sekarang ini dana desa di semua desa itu rata-rata hampir 1 miliar lebih. Jadi masyarakat harus benar-benar dilibatkan perannya, kemudian wajib mengutamakan swaklola oleh desa, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Jadi nanti diharapkan kemandirian ini desa benar-benar muncul dari potensi yang ada. Diharapkan juga masyarakat yang sekarang pemuda desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota bisa lagi kembali ke desa untuk membangun dengan dana yang sudah dikucurkan pemerintah sekian besarnya. Jadi tidak ada lagi nanti alasan bahwa desa tidak ada anggaran untuk mengelola ini. Bahkan di tingkat kabupaten, provinsi, dan kecamatan untuk pengelolaan anggaran desa ini, dana desa langsung tanpa melalui tahapan atau birokrasi yang ada di pemerintahan. Jadi langsung ke pemerintah desa, langsung dikelola oleh kepala desa dan bendahara dan mungkin salah satu dari BPD-nya. Lanjut. Slide berikutnya, Sinta. Sinta, slide berikutnya. Ini di Jakarta seperti ini, apalagi di luar Jakarta ini. Sinta bisa monitor? Mungkin nggak perlu pakai slideshow, barangkali kalau slideshow khawatirnya memang suka ada agak terhambat, Mas. Ya. Slideshow-nya. Oke, jadi saya teruskan aja nanti sambil jalan ya, Mbak Emil. Jadi berikutnya memang desa yang berada di wilayah pertanian ini mengembangkan produk unggulan desa. Artinya memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan ini menjadi sekarang prioritas kita, termasuk lingkungan rumah yang menjadi bersih, sehat dan asri, yang kebetulan sebelum COVID kita sudah mencanangkan ini. Jadi desa bisa bekerja sama dengan berbagai pihak
untuk memasarkan hasil usaha, kita bekerja sama dengan berbagai e-commerce yang ada di seluruh Nusantara ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, slide berikutnya adalah fokus kegiatan mengutamakan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Ini berdampak langsung pada pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam, dan sudah ada di pengalokasian anggaran dana desa. Cuma saat ini karena memang ada COVID, semua dana desa ini dialihkan ke BLTDD, baik tahap 1, 2, dan 3, mulai bulan Mei, Juni, Juli, dan berikutnya akan dilanjutkan. Nah, ini yang untuk sementara karena ada dampak wabah ini, pengalokasian anggaran dana desa, pengalian kegiatan sementara dialihkan ke penanganan COVID. Kemudian berikutnya, desa yang di wilayah pesisir ini ketahanan pangan kita optimalkan, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelatihan penggunaan alat tangkap dan ramah lingkungan. Ini juga sudah kita kita lakukan di beberapa wilayah, khususnya di daerah-daerah yang pantai. Kemudian masyarakat desa diupayakan untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar. Di antaranya itu pelayanan kesehatan lingkungan. Ini pengelolaan ini semua sudah kita sampaikan kepada juga. Kemudian berikutnya adalah termasuk pengembangan anak usia dini holistik yang integratif melalui PAUD HI. Ini penanganannya berupa anak-anak yang kekurangan gizi kronis atau stunting, sesuai dengan program pemerintah yang untuk meminimalisir stunting yang ada di daerah-daerah yang memang perlu penanganan khusus. Kemudian berikutnya untuk teknologi tepat guna, kita menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa sekarang masyarakat yang harus punya ide, punya gagasan, baru kemudian dituangkan dalam musyawarah desa maupun kebijakan desa untuk menyerap dana alokasi anggaran desa sejumlah kurang lebih 1M atau mungkin ataupun 1M lebih. Jadi ini masyarakat yang harus benar-benar mempunyai gagasan, mempunyai ide, mempunyai juga desa itu tersendiri. Jadi teknologi tepat guna ini tidak lagi top down, tapi potensi apa yang ada di desa itu yang harus kita bahas bersama-sama, kemudian dituangkan dalam kebutuhan program yang ada di desa. Jadi contoh-contoh yang sudah kita laksanakan dengan dana desa adalah membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Kemudian ada kehutanan sosial, ada pengolahan air minum, kemudian pengolahan pasca panen. Berikutnya, untuk pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi, ini kita ada program REDD+. Ini adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, terutama daerah-daerah yang memang di wilayah hutan, baik itu Kalimantan, kemudian Sumatera atau Sumatera Barat, kemudian Jambi dan Papua. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah mengadaptasi perubahan iklim dengan juga melibatkan potensi yang ada di desa, baik itu lembaga-lembaga resmi maupun lembaga non-resmi yang ada di desa yang sudah tumbuh dari sejak nenek moyang. Jadi sudah melalui adat maupun tradisi yang sudah muncul di sana. Kemudian juga kita mengupayakan ada program kampung iklim atau Proklim.
Jadi ini komitmen kami di Kementerian Desa dalam menjaga komunikasi lingkungan di daerah perdesaan. Mungkin saya kira itu nanti bisa kita berdiskusi karena waktunya juga 10 menit sampai 15 menit. Mungkin kalau saat tadi ada beberapa terkendala, kami mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih Mbak Emil dan teman-teman semua. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, menarik sekali materinya, apalagi tadi disampaikan di awal bahwa desa di masa COVID ini menjadi tulang punggung ya buat masyarakat. Tapi juga masih ada terkendala masalah penyaluran hasil desa ke kota, gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan. Dan Mas Agus, memang tadi sempat mau izin dulu ya sebentar, tapi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya panjang-panjang nih, Mas Agus ya. Mungkin bisa dicek. Kalau ada waktu bisa dijawab juga di chat room. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menjawab langsung ya. Nanti barangkali ada agenda lain lalu bisa bergabung lagi. Baik, Mas Agus, kayaknya udah banyak nih, bisa dilihat kan? Setidaknya ada pertanyaan dari 4 minimal ya. Baik. Ya, sip. Terima kasih. Baik, dari Kementerian Desa, PDTT, Mas Aziz Kucoro, kita masuk ke kota sekarang, Bapak Ibu ya. Di ibu kota tercinta kita, DKI Jakarta, sudah siap dengan Mas Agung Pujo Winarko, Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Nah, Mas Agung ini background-nya untuk S1-nya di Fakultas Geografi Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah UGM, lalu melanjutkan S2-nya di Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan UI. Ya, karirnya semua di DKI Jakarta. Dan Mas Agung, topik yang akan dibawakan tentang penanganan lingkungan hidup pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19. Tapi data ini juga berkaitan dengan persoalan bagaimana Mas Agung atau DLH itu menangani limbah yang informasi sebelumnya saya dapatkan sumber sampah warga DKI itu kebanyakan dari perumahan dan jenis sampahnya paling banyak sisa makanan ya, Mas Agung. Tapi di masa sekarang ini tantangannya adalah limbah atau sampah medis, terutama dari rumah sakit. Ya, dan kita akan dengarkan langsung, waktunya 10-15 menit buat Mas Agung, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Emilia Basar, CEO Ciprocom, kemudian para narasumber lain, kemudian para peserta, baik dari kementerian, lembaga, ada dari pemerintah daerah juga. Di sini ada perwakilan dari teman-teman dinas LH juga sebagian ikut, terima kasih. Kemudian dari NGO, LSM, para akademisi, saya lihat, terima kasih. Dan pihak lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pemprov DKI, khususnya dalam hal ini dinas media bahwa Pak Kadis kami tidak bisa memaparkan secara langsung saya untuk memaparkan tentang penanganan lingkungan Pemda DKI Jakarta ini. Ya, mohon maaf Mas Agung, suaranya terputus-putus. Jelas kan suara saya? Halo? Jelas, terdengar, tapi terputus-putus. Barangkali bisa pindah posisi ke arah yang lebih dekat dengan jaringan internet yang lebih bagus. Kendalanya ada di sinyalnya, Mas Agung. Oke. Jadi coba lagi. Ya, ini juga videonya terputus tadi, sempat terputus juga videonya. Jadi
Jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini itu bisa lebih mudah kita melakukan webinar ya, dan bisa menjaring dari dan juga berkolaborasi dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang ini narasumbernya ada dari Jakarta, Palembang, dan juga Bu Susi di Denpasar. Jadi sebetulnya cukup merepresentasikan dari beberapa wilayah di Indonesia. Nah, tapi kendalanya adalah di sisi teknologi, karena memang keadaannya Mas Agus barangkali bisa dikonfirmasi juga Bang Yafrizal, untuk daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang terdapat masalah terhadap gangguan sinyal seperti itu. Sehingga kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini juga tidak bisa serta-merta dilakukan di daerah-daerah yang terutama sinyalnya masih ada gangguan atau bahkan listriknya juga masih piarpet. Itu juga pengalaman saya pergi ke beberapa tempat di Indonesia yang di perbatasan juga termasuk Indonesia Filipina, perbatasan Indonesia Malaysia begitu ya. Tapi mudah-mudahan keikutsertaan teman-teman di sini itu juga bisa mewakili dan bisa menyebarluaskan kembali informasi ataupun diskusi kita kepada teman-teman lainnya di daerah. Sudah bisa kembali, Mas Agung? Bisa dicoba lagi? Ya, seperti masih ada gangguan sinyal. Ini di Jakarta ya, Mas Agung ya? Oke, baik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mas Agus deh ya, saya sampaikan dulu yang buat Mas Agus Kuncoro nih. Yang pertama, nanti bisa langsung di-resume pertanyaannya, kemudian mungkin bisa dijawab secara umum atau secara keseluruhan. Dari Pak Syafruddin, dari DLH Kabupaten Pasir. Kaitannya dengan program ya, Kampung Iklim. Mas Agung, kalau sudah bisa bergabung, bisa info ke saya. Kaitannya dengan Proklim, kemudian juga Pak Wahyu, kaitannya dengan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik yang bergeser untuk mendukung perubahan iklim. Itu bagaimana? Juknisnya juga dana desanya seperti apa? Ya. Kalau dari Pak Syafruddin juga kaitannya dengan memaksimalkan program Proklim itu seperti apa, termasuk mencapai prestasi sebagai kampung iklim lestari, Madya, sampai Pratama, terutama dalam masa COVID ini ya. Lalu dari Nurul juga, Nurul Kusuma Dewi, itu kaitannya dengan apresiasi terhadap besarnya dana dikucurkan pemerintah untuk desa. Tapi banyak desa, terutama di daerah tempat Mbak Nurul, di mana di daerahnya ya, porsi dana desanya itu untuk infrastruktur yang kadang tidak perlu. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Sambil dicatat ya, Mas Agung ya. Nanti kita masuk ke, kalau Mas Agus ya, Mas Agung masih ada kendala, kita ke Bu Susi. Bu Susi. Oke, kemudian dari Dianayu untuk Proklim itu pengolahan energi dari limbahnya. Terutama untuk mengurangi listrik dari sumber fosil ya. Tadi ada bagaimana kita juga memanfaatkan sumber energi terbarukan. Nah, kemudian juga dari Pak Trianti ini juga bertanya dalam konteks mitigasi adaptasi, itu bagaimana Kemendes bersinergi dengan KL untuk program penanggulangan perubahan iklimnya. Karena Kemendes tidak memasukkan dalam NDC sebagai kementerian lembaga yang memprioritaskan penurunan rendah emisi. Wah, kalau NDC ini itu merupakan satu komitmen pemerintah Indonesia sudah disubmit ya untuk apa NDC-nya itu. Komitmen pemerintah untuk pembangunan rendah emisi. Oke, kemudian menanggapi Bang Yafrizal dari Dr. Amaranila itu tentang kampanye perubahan iklim mungkin perlu melibatkan antropologi ya. Mbak Rati juga menyampaikan bisa juga dengan pendekatan fenomenologi gitu ya. Sama nih ada dari teman wartawan DPRD PKU untuk penanganan karhutla, bagaimana pengolahan komunikasi dalam pelestarian. Ini kayaknya ke Bang Yafrizal. Mas Subaidin minta contoh learning dan adaptation proses di Sumsel seperti apa, sehingga desa memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan terakhir di Permatasari,
juga penumpukan sampah organik itu membentuk gas metan menyebabkan perubahan iklim. Nah, itu gimana tuh caranya tuh ya, supaya ini bisa ditangani juga, terutama di tingkat masyarakat desa. Oke. Tapi kita tidak jawab dulu ya, saya menjawab karena di sini saya menyicil pertanyaan, nanti bisa dijawab di akhir, mohon maaf. Ini Mas Agung sudah bisa bergabung? Oke, kalau belum, masih ada kendala, sepertinya kita masuk ke pemateri berikutnya. Ada, oh ya, oke baik. Saya baru dapat chat dari Mas Agung. Lanjut pemateri, ya baik. Bu Susi sudah siap? Kita lanjut ke Bu Susi dulu ya. Ya baik, sebentar. Oke. Bu Susi sambil siapkan materinya, saya kenalkan dulu Bu Susi. Walaupun Bu Susi sudah terkenal, tapi boleh ya saya kenalkan. Soalnya saya sudah punya CV-nya. Ya, teman-teman barangkali di sini teman-teman peserta baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya ya, menggunakan produk di mana Bu Susi sebagai pemilik dan pemimpinnya yaitu The Body Shop Indonesia. Nah, Bu Susi sekali lagi sama-sama adalah Climate Reality Leader juga bersama saya yang dipimpin oleh Bu Amanda untuk Climate Reality Project Indonesia. Bu Susi meyakini bahwa semua bisnis harus berkelanjutan dan berpihak kepada bumi, manusia, keuntungan, planet, people, profit. Jadi 3P ya. Bu Susi, kalau di perusahaan yang sudah go public itu sekarang investor itu menurut beberapa informasi teman saya sekarang sudah tidak menanyakan profit lagi, yang ditanyakan 2. Pertama adalah people, apa yang kamu lakukan untuk masyarakat. Kedua, planet, apa yang kamu bisa lakukan untuk menjaga bumi kita, gitu ya. Nah, ini satu hal yang kemajuan yang baik sekali, sehingga kemudian perusahaan yang sudah go public pun sekarang punya yang namanya sustainability report setiap tahunnya, selain report yang lain untuk investor. Nah, sehingga konsep 3P tadi, planet, people, profit, bagi Bu Susi itu menurut Bu Susi bisa dijadikan mantra bagi setiap pelaku bisnis. Nah, Bu Susi juga selain memimpin The Body Shop Indonesia, pendirinya juga mendirikan Sustainable Susi, saluran tentang gaya hidup berkelanjutan melalui kanal Sustainable Susi di YouTube, Instagram, Tokopedia, Facebook, fanpage. Teman-teman mungkin sudah dapat informasi bahwa Bu Susi punya masih kalau di media online masih 60 panel surya, tapi tadi malam ternyata Bu Susi sampaikan sudah lebih dari 100 panel surya di tempat tinggalnya Bu Susi, di rumah ya, bukan di kantor, ini luar biasa, di Denpasar di Bali. Kemudian juga memasang recycle water, ada composting, ada juga apa Bu, skuter ya, elektrik ya, ada e-skuter ya, elektrik. Iya betul. Kalau di kantor pusatnya di Tangerang Selatan atau lebih dekat Bintaro ya, Jakarta itu juga dipasang sekitar 200 panel surya. Luar biasa. Artinya di distribution center juga ada 200 lebih. Wow. Ya. Nah, itu informasi baru tuh, belum muncul tuh di media. Oke. Baik, kita akan dengarkan langsung paparan Bu Susi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi tentang bagaimana komunikasi korporat dalam menangani perubahan iklim. Silakan Bu Susi. Oke. Bentar ya, ini gimana caranya lagi dicari tahu. Apakah sudah belum ya? Security privacy, ini Zoom S. Will not be able to quit aja. Oke. Cancel, no. Oh, tim viewer-nya diklik di. Ya. Nah, ya. Sorry, technical problem. Ini gimana sih caranya? Udah nih. Apa mau dibantu? Atau bisa di view dari ini. Karena aku udah share. Tunggu ya. Tapi nggak ada. Ini dia. Ada. Sudah Bu. Oke, baik. Sudah bisa ya? Ya, bisa. Sudah terlihat. Oke, ini tarik ke atas dulu. Sorry. Lagi cari ininya apa? Nggak usah pakai slideshow, Bu. Kalau slideshow kadang-kadang suka agak lambat jadinya. Oke, sip. Oke, alright. Oke, selamat siang teman-teman semua.
Hari ini saya cerita sedikit dulu, mulai dengan komunikasi kepada customer secara cepat. Karena memang yang tadi dipaparkan juga bahwa komunikasi tentang climate change ini nih tidak mudah ya, it's always difficult karena isunya rada kompleks. Jadi kita coba bikin lebih menarik. Ups, tunggu ya, ini ya. Ups, udah kedua belum nih. Klik mana ya? Sini. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat, nah ini salah satu dari cara kita untuk membuat visual yang lebih menarik. Ya, ini kan ada polar bear-nya, ada ice gitu ya. Nah, lalu ini yang saya buat sebetulnya bagian juga ke Climate Reality Indonesia ya. Nah, ini adalah apa itu climate change, mengapa segala macam kita buat ilustrasi seperti ini. Dan cara mengetahui bagaimana nih, bagaimana apakah climate change sedang terjadi. Nah, ini kira-kira. Dan ada juga yang terakhir yaitu bagaimana kita mencegah. Jadi ada tips-tips lah yang lebih personal. Jadi mungkin angle saya lebih personal dibandingkan bapak-bapak yang sudah presentasi ya, lebih ke what can we do gitu. Nah, kalau kita bahas ke The Body Shop, ya perusahaan yang saya pimpin, nah inilah tentang green office-nya Body Shop. Jadi kita sudah lakukan berbagai hal. Jadi apa yang kita kita harus lakukan what we preach gitu. Ya. Nah inilah kira-kira apa yang kita punya. Kita punya hal-hal ini semua. Kita ada perjalanan yang akan saya ceritakan sedikit. Kita instalasi panel surya di kantor maupun di DC udah cukup banyak lah. Green Office Policy kita ada, jadi semua yang ada dalam kantor kita tuh harus ngikutin policy kita. Ada lagi yang New Green Office Policy, ya pokoknya mereka dari security sangat menjaga apa yang boleh masuk dan tidak ke dalam kantor kita. Dan selain itu tentu saja ada penanam mangrove dan juga pohon-pohon yang lain. Untuk mitigasi climate change, kita ada daur ulang, ada program Bring Back Our Bottles. Kita ingin semua customer di Body Shop berpartisipasi untuk program recycling, karena itu mengurangi pemakaian plastik ya, karena itu akan di-recycle kembali. Dan tentu saja plastik datangnya dari fossil fuels. Lalu kita sudah dapat Platinum Green Ship Certificate dari Green Building Council untuk kantor kita, sudah sertifikasi. Oke, satu-satu deh. Jadi inilah kira-kira perjalanan kita, saya singkat aja. Solar panel pertama, lalu kita launching Green Office Policy. Jadi kalau mau melakukan Green Office, kira-kira perjalanan seperti ini, ya. Lalu next, nah inilah kira-kira ya, ini dari Instagram saya kebetulan bahwa kita sudah pasang 252 modul panel surya, dan kita punya green policy yang cukup ketat. Jadi tidak boleh tuh styrofoam, plastik sekali pakai, segala macam kantong plastik. Ini sudah terang-terangan diletakkan di depan papannya, ya. Jadi nggak boleh. Dan security menegaskan tidak boleh. Jadi kalau karyawan baru bawa gigi ini minta tolong jangan dibawa ke dalam kantor. Jadi pasti ada pertanyaan nanti ya gimana Gojek segala macam, silahkan ditanya. Ya inilah, jadi dibikinin campaign, kita punya campaign, dan kita berikan juga kit kepada teman-teman yang di kantor ya, kitnya apa ini gitu, supaya Anda tidak masuk. Dan baru-baru ini karena banyaknya kopi-kopi tuku dan lain-lainnya, plastik cup juga kita ban. Oke. Nah, ini Green Office kita juga buat suasana lebih inspiring ya, supaya semua ingat ini ada play park. Ini kalau bisa dibaca, ini slogannya semua anti plastik, animal testing, segala macam.
kita punya Green Wall, dan kita sudah punya sertifikat sekarang, Platinum. Dan kegiatan, apa kegiatan kita? Nah, penanaman mangrove menurut saya penting. So why do I want to give back to nature? I think it's obvious that we should give back to nature. Because without nature, we cannot live in this planet. Nature is very important for the people. Nature has given so much to us. It's going to be fun and doing good also. We're all out working out here, planting mangrove so they can grow big. I lost count how much I did. It was fun. Oke, itulah kira-kira video kita ya tentang penanaman. Jadi dibuat fun juga sih terus terang, karena kegiatan mitigasi climate change tuh harus seru gitu ya, bahwa secara personal mereka merasakan sesuatu gitu. Dan pengalaman untuk menanam tuh untuk orang Jakarta tuh it's very special. Jarang loh mereka harus becek-becek kayak gini gitu kan. Kalau mungkin di pedesaan lebih biasa ya, tapi untuk orang Jakarta tuh sangat special. Nah, ini tentang bring back our bottle. Kita punya program untuk mengembalikan botol. Ini kita nggak ada line-nya tuh. Oke, sorry. Oke. Nah, ini cerita tentang pengembalian botol dan kita kasih poin. Jadi yang special di Body Shop mungkin karena kita selalu pikir kalau kita ingin customer itu ikut melakukan sesuatu hal yang positif, coba kita kasih insentif. Jadi insentifnya ternyata itu yang berhasil karena kita udah minta mereka kembalikan botol tuh udah, oh my goodness, sudah 20 tahun kali. Tapi hanya 10 tahun terakhir berhasil karena kita berikan poin. Jadi ibu-ibu dimanapun, walaupun mereka bukan green person, bukan orang cinta lingkungan, tapi kalau tahu, dapat poin pasti dibalikin. Jadi itu sangat berhasil. Kita sekarang setahun dapat kembali sekitar 1,5 juta packaging ya. Dan kita dapat recognition juga dari Departemen KLH. So what happened? Sesudah dibalikin, kemana aja nih packagingnya? Nah, bisa dilihat di sini. Kita lagi jalanin program ini sekarang. Jadi ini lagi dicacah, ya. Sesudah dicacah, nanti akan di-press. Ini pressernya. Sudah di-press, nanti jadinya seperti ini. Kita sedang, ini baru eksperimen ya. Ini membuat soap dish. Nah, dengan soapnya Body Shop. Nah, ini yang akan nanti bisa didapatkan lagi sebagai gift with purchase atau dengan poin yang sudah dikumpulkan oleh para konsumen Body Shop. Jadi akhirnya circular economy, karena sebetulnya salah satu yang paling penting untuk green future ya, untuk masa depan kita perlu ekonomi yang circular. Jadi bukan bikin barang, dipakai lalu dibuang, tapi harus kembali lagi. Either kita reduce, kita reuse, kita recycle. Ini 3 hal paling prinsip yang harus kita lakukan ya untuk planet bumi tentu saja. That's it sih dari saya, itu saja. Dan ini ada sedikit resources kalau ingin cari tahu lebih banyak dari program-program yang saya lakukan. Thank you Bu Amelia.